Dan tadi sempat disinggung juga kaitan medical practice. Nah, ini sesuai dengan judul dari pembicara kita yang kedua, persepsi dokter, pasien, dan penegak hukum tentang malpraktek medis di Jawa Tengah oleh Dr. Setio Trisnadi, spesialis forensik medical health, sarjana hukum. Beliau ini ketua PDFI cabang Jawa Tengah. Saya izin membacakan CV Dr. Setio terlebih dahulu. Lahir di Kendal 13 Juni tahun 1964, menjalani pendidikan kedokteran umum di FK Unisula tahun 93 lulus, kemudian lanjut dokter spesialis forensik di Undip tahun 2006, lanjut di graduate atau pelatihan di bioetik FK UGM lulus tahun 2013, dan S1 ilmu hukum di FH Untak tahun 2014, beserta doktor ilmu hukum di Fakultas Hukum Unisula lulus tahun 2016. Beberapa kursus banyak dilalui atau dilaksanakan oleh Dr. Setio, dan banyak pekerjaan ya, beliau sebagai dokter PTT di Purwodadi tahun 9699, yang terbaru ini sebagai dekan FK Unisula Semarang periode yang kedua ini di 2021 hingga 2026. Yang selanjutnya izin Dr. Setio 20 menit waktu dan layar saya persilahkan pada panjenengan. Monggo dokter. Terima kasih Dr. Aji atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat senior Dr. Sukwan Dahlan, yang saya hormati sejawat sekalian, izinkan saya memaparkan persepsi dokter, pasien, dan penegak hukum tentang malpraktek medis di Jawa Tengah. Latar belakang ini riset yang pernah saya lakukan. Jadi penyebab terjadinya malpraktek kedokteran dapat terjadi dengan indikasi tanpa adanya standar profesi kedokteran, standar prosedur operasional, informed consent, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di dalam praktek kedokteran. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang dokter untuk berpraktek. Namun ketika terjadi kesalahan dalam menjalankan praktik, bahkan masih diduga terjadi kesalahan dengan serta-merta langsung dapat dituntut di muka pengadilan, baik perdata maupun pidana. Itulah yang terjadi faktanya di kita, ya. Tanpa adanya unsur pembelaan terhadap kos kedokteran. Untuk itu perlu dicari formulasi yang tepat bagaimana konsep beracara. Beracara, ya. Karena di pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 bahwa betul memang tenaga kesehatan berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah, memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi diatur oleh ID. Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan dan standar pelayanan, standar lain diatur oleh pemerintah. Ya. Yang di pasal 189 ini yang menarik bagi kita bahwa sebetulnya kalau jika ada dugaan tindak pidana oleh dokter, maka yang menjadi penyidik itu, ya, yang menjadi penyidik itu bukan polisi sebetulnya kalau di pasal 189 ini. Tetapi faktanya yang sekarang terjadi adalah jika ada dugaan sengketa medis sudah langsung masuk ke ranah polisi, ya, walaupun nanti ada tahap-tahap sebelumnya, ya. Jadi selain penyidik Polri itu kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu, berarti kewenangan dari kepala dinas kesehatan kota, kabupaten kota, atau provinsi sebetulnya, ya, naiknya seperti itu. Kemudian apakah pertanyaan kembali di dinas kesehatan kok tidak, karena undang-undangnya sudah ada,
mungkin peraturan-peraturan pendukungnya, mungkin SDM-nya dan sebagainya ya. Ketetapan itu belum ada ya. Sehingga di ayat 2 penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kewenangan sebetulnya ya sesuai dengan KUHP ya, sesuai dengan KUHP. Jadi kalau peristiwa pidana itu menurut KUHP kan ada 3 tahap. Tahap prajudikasi, tahap judikasi, dan tahap pasca judikasi. Tahap prajudikasi itu kan penyelidikan dan penyidikan. Sebetulnya ini kewenangan Dinas Kesehatan boleh ya. Dan ini belum pernah dilakukan menurut saya ya. Kemudian tahap judikasi yaitu pembuktian di persidangan di pengadilan negeri. Kemudian pasca putusan ya, pasca judikasi. Sehingga ini kewenangan pegawai di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarkan kesehatan ini ya mulai tadi prajudikasi ya itu sudah bisa dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga boleh meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan. Melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen tentang tindak pidana di bidang kesehatan. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan, meminta bantuan ahli, bahkan sampai menghentikan penyidikan ya. Yang terjadi selama ini adalah sudah dilakukan di kepolisian, baik itu atas aduan maupun atas kalau sudah ada res ipsa loquitur itu bergerak. Jadi ini saya riset ini adalah untuk mencari langkah-langkah praktis dalam penyelesaian malpraktek ya. Metode risetnya deskriptif analitik ya. Deskriptif penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan gambaran tentang konstruksi hukum dalam penyelesaian malpraktek medis, kemudian dianalisis karena kualitatif maka analisisnya melalui teori-teori hukum yang berlaku ya. Kemudian data dari hasil wawancara, wawancara inilah bisa digambarkan deskriptif persepsi dari dokter, pasien, penegak hukum tentang malpraktek ya. Dian Pustaka tadi sudah disampaikan jelas oleh Dr. Sofwan Dahlan, guru besar kita, karena beliau berbadan besar, jadi dinamakan guru besar ya. Dr. Aji ini juga mendekati guru besar ini, Dr. Aji ini. Ya. Sehingga saya hanya sedikit menyampaikan saja. Sebetulnya malpraktek itu di negara Kemenlo, kalau di Indonesia kontinental ya, itu adalah yang perdata ya. Kalau kita analisis, kita teori perbandingan dengan negara-negara lain, maka yang dinamakan malpraktek itu bukan pidananya, tapi perdatanya ya, bukan prestasi ganti rugi yang disampaikan di sana. Termasuk di negara tetangga di Malaysia itu kalau sudah ada pidana ya perdatanya tidak berjalan, maka yang dilakukan pertama adalah perdata. Ini teori-teori sudah disampaikan oleh Dr. Sofwan Dahlan, termasuk Delik ya. Saya langsung ke hasil saja. Inilah masih teori ya, penyelesaian konflik. Tadi di pembicara nyambung sebetulnya pembicara Dr. Betty, Dr. Anissa ya. Jadi ada 9 langkah sebetulnya untuk menyelesaikan konflik sebelum masuk ke ranah-ranah yang lain ya. Yang urgensinya perlu kita gali lagi adalah sebetulnya dalam kasus malpraktek itu penyelesaiannya di Dinas Kesehatan bukan di kepolisian ya. Sesuai pasal 189 di pasal 188 Undang-Undang Kesehatan juga kewenangan kepala dinas baik kota, kabupaten maupun provinsi itu boleh sampai mengeluarkan teguran sampai ya menghentikan pekerjaan dokter ya, itu boleh ya. Inilah langkah-langkah. Langkah pertama bahas keluhan atau somasi, biasanya disomasi. Mungkin sejawat sekalian perlu saya informasikan di dalam masa pandemi ini di Kota Semarang suatu rumah sakit pernah disomasi ya dengan teguran dan sangat fantastis menurut saya. Jadi ganti ruginya minta sampai 200 miliar ya. 200 miliar itu bisa untuk membangun rumah sakit tipe C.
Rumah Sakit TBC. Sehingga langkah awal inilah perlu kita lakukan ya, keluhan terhadap layanan medis ya, kemudian terhadap layanan keperawatan, sehingga perlu audit-audit. Ya, di rumah sakit itu perlu audit. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu ya, jadi memang ya repot semuanya memang ya. Kemudian keluhan terhadap layanan penunjang, layanan lain administratif di pintu gerbang biasanya itu ya, layanan awal itu yang dikeluhkan oleh pasien, keluarga pasien ya. Kemudian langkah kedua, menganalisis apa keluhan itu beralasan atau keluhan tidak beralasan. Langkah ketiga, lakukan analisis terhadap keluhan yang beralasan dari aspek hukumnya ya, apakah memenuhi rumusan pidana atau tidak, dengan meneliti unsur-unsurnya, yaitu unsur perbuatan tercela, ya perbuatannya jahat, kemudian niatnya, mens rea, ya apakah sengaja, ceroboh atau lalai, ya. Jadi itu. Kemudian memenuhi syarat sesuai dengan hukum perdata. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sofan, 4D ya, duty, direction of duty, demise, dan direction caution between direction of duty and demise. Jadi ini yang keempat inilah yang harus dianalisis ya. Kemudian langkah keenam ya, jika keluhan beralasan perlu dipikirkan kemungkinan meminta maaf ya, dengan atau tanpa kompensasi, serta menganalisis siapa saja yang harus bertanggung gugat serta menetapkan pembagiannya secara proporsional. Biasanya memang di awal kejadian, apalagi kalau pasien itu sampai meninggal dunia ya, secara manusiawi emosinya keluarga itu sangat tinggi sekali, sehingga kalau mendekat saja agak kesulitan ya. Bahkan kami Pak Dr. Sofwan Dahlan pernah diusir di saat mediasi ya, diusir di pertemuan ya, itu saking emosinya tinggi sekali. Jadi kita itu ya, apalagi menghadapi sosiologis keluarga aparat ya misalnya, itu sangat riskan. Jika keluhan tidak beralasan perlu dipikirkan untuk menjelaskan kepada pihak pasien ya. Kemudian langkah kelima, undang pihak pasien guna memberikan penjelasan. Jika pasien tidak bersedia datang ke rumah sakit, maka sedapat mungkin pertemuan diadakan di tempat yang netral. Di dalam pertemuan pun harus ada diatur tata tertibnya ya. Kalau tidak diatur tata tertib, maka yang ngomong itu keluarga pasien terus. Kita mau menjelaskan, dokter itu sulit ya. Mau menjelaskan, dijelaskan tentang langkah-langkah yang sudah ditempuh, standar operasional prosedur dan sebagainya, mereka jawabannya hanya ringan. Loh itu kan pekerjaan dokter, saya nggak paham, kan begitu ya. Saya nggak paham, sehingga yang saya mau adalah itikat baik, peri kemanusiaan, dokter, rumah sakit dan sebagainya. Jadi harus sangat hati-hati, memang perlu adanya tata tertib ya, dipimpin oleh seseorang yang nanti mengatur alur diskusi ya. Nanti kalau enggak dikuasai oleh pasien, keluarga pasien, penasihat hukum ya yang datang. Langkah keenam, tunggu respon dari pihak pasien atas penjelasan yang telah diberikan ya. Langkah ketujuh ya, jika respon dari pihak pasien positif bisa memahami, masalah selesai. Jika responnya negatif, upayakan untuk dilakukan negosiasi yang pada intinya mengusahakan agar pihak pasien tidak menempuh jalur hukum ya. Karena nanti repotnya jalur hukum itu ya. Jika negosiasi mengalami jalan buntu, perlu dilakukan mediasi dan hati-hati. Ini kejadian di Semarang juga ya. Jadi seorang mediator, kejadian persalinan di sebuah rumah sakit di Semarang itu negosiasi, mediator ini sudah mematok tarif 1M, jadi rumah sakit kena 1 miliar. Itu proses mediasi loh ya. Ternyata mediasi juga butuh dana yang tidak sedikit ya. Padahal kalau dijalurkan hukum kan juga belum tentu dokter salah ya. Itu. Jadi harus sangat hati-hati di proses mediasi, pengalaman yang di Rumah Sakit Semarang ini ya.
Negosiasi dengan menggunakan mediator. Mediator ini sekarang sudah banyak kursus mediator ya. Jadi profesional baru di bidang kesehatan ya mediator itu untuk membantu menemukan solusi sehingga pihak pasien tidak menempuh jalur hukum. Langkah ke-8, susun draft dokumen perdamaian dengan mencantumkan pasal kunci sehingga tertutup peluang bagi pasien untuk meneruskan menjadi kasus hukum di kemudian hari ya. Jadi harus ada ini dokumen ini ya, dibahas bersama dengan pihak pasien, ditandatangani bersama dan saksi, ada saksi. Kemudian langkah ke-9 ya, jika menempuh jalur hukum, upaya rumah sakit tergantung dari jenis upaya hukum tersebut, apakah pidana atau perdata. Biasanya pasien itu menempuh kedua-duanya ya. Ya melaporkan ke kepolisian dan juga menyewa lawyer, kemudian melaporkan ke pengadilan ya, sehingga prosesnya berjalan dua, biasanya begitu ya. Upayakan perkara kalau pidana, upayakan perkara berhenti di kepolisian ya, di penyelidikan. Jadi penyelidikan itu polisi memanggil beberapa saksi ke kepolisian untuk menemukan alat bukti. Jangan sampai ada ketemu 2 alat bukti. Kalau ada 2 alat bukti tentunya TSK sudah bisa ditetapkan ya tersangkanya, apakah dokter, apakah manajemen, apakah perawat, apakah yang lain ya. Itu jangan sampai ke situ ya. Jika tidak berhasil maka upayakan melakukan formal defense dengan menyewa penasihat hukum ya. Memang perlu ini ya. Untuk perkara perdata perlu menyewa lawyer untuk mewakili rumah sakit beracara di pengadilan perdata karena capek kalau nggak didampingi penasihat hukum, capek. Tetapi harus sangat hati-hati ya karena nanti penasihat hukum itu juga membuat klausul-klausul, pasal-pasal, jangan sampai dimasukkan pasal yang menjebak dokter ya. Sebetulnya itu dia melanggar walaupun tanpa konsultasi dengan klien itu boleh. Jadi pengacara itu tanpa konsultasi dengan klien boleh menurut tata cara pengacara ya. Tetapi kita harus tahu di perjanjian awal harus selalu dikonsulkan ke dokter ya. Kalau tidak nanti ada klausul yang di dalamnya isinya jebakan kepada dokter ya. Isinya ada permufakatan dengan lawyer sebelah ya, itu harus sangat hati-hati ya. Gunakan nasihat hakim pada sidang pengadilan pertama yang ada pada intinya agar mencari kesepakatan di luar sidang untuk dibawa sidang berikutnya dan ditetapkan sebagai keputusan pengadilan sebagai upaya alternatif dispute resolution ya. Yang sekarang memang disarankan oleh ID penyelesaiannya ini ya, oleh Kapolri juga ya, restoratif justice ya, dengan atau tanpa mediator. Sekarang Perdauki itu isinya dokter-dokter mediator semua itu Perdauki ya. Jika gagal, hakim akan segera memeriksa perkara ya. Berikan kepada lawyer semua bahan informasi yang diperlukan untuk mematahkan dalil-dalil yang diajukan penggugat dengan memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada wan prestasi atau ingkar janji, tidak ada tindakan melawan hukum, serta tidak ada tanggung gugat yang harus dipikul oleh pihak tergugat ya. Dari hasil wawancara saya beserta tim dengan seorang ketua ID ternyata seperti ini kondisinya ya. Malpraktek sering terjadi karena perbedaan persepsi ya. Yang kedua, terhambatnya komunikasi dokter pasien ya, atau komunikasi yang salah mungkin ya. Peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi tadi menurut saya di latar belakang ada pasal 189 yang belum berjalan ya, mungkin belum SDM-nya atau peraturan yang selanjutnya belum disiapkan ya. Jadi ada distorsi pelaksanaan dari perundang-undangan. MK DKI terjadi ketimpangan, saksi ahli itu harus peer group sebetulnya ya. Sidang terbuka dengan menghadirkan korban dan saksi sudah dilakukan untuk klarifikasi yang sebelumnya untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dokter. Inilah yang kadang di Ortala MK DKI juga masih perlu kajian ya.
Karena tidak mungkin sidang MK-DKI itu sidang terbuka. MK-DKI itu sidang tertutup. Waktu Kalau 5 sidang, menit lagi nggih, Dok. Binten? Terima kasih. 5 menit lagi. Oh, 5 menit. Iya. Iya. Nah, ini adalah penyidik karena ada kasus di Jawa Tengah, ini berdasarkan kasus ya. Jadi menurut penyidik, yang dipegang penyidik adalah KUHAP. Jadi mereka baik diadukan mau tidak ya, kalau pengaduan jelas akan diproses, itu dasarnya pasti KUHAP, penyelidikan, penyidikan ya, kemudian pembuktian persidangan dan seterusnya. Kalau tugas polisi kan penyidikan ya. Kalau nanti berkasnya sampai ke kejaksaan, P21 lengkap masuk ke persidangan. Dalam penyidikan kasus dugaan malpraktek yang menarik lagi di sini. Jadi di rumah sakit ini ternyata dokter anestesinya itu dari luar ya. Dokter anestesinya setelah memberikan instruksi saja kemudian ditinggal pergi. Nah, pasien ini meninggal dunia table death. Jadi setelah dibius terus meninggal ya. Inilah salah satu komentar dari penyidik ya. Panduan menentukan bahwa diduga pidana, perdata dan sebagainya memang kalau polisi berdasarkan KUHAP ya, tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah undang-undang ya. Dimungkinkan ya, ini pernyataan kepolisian ya, dimungkinkan hasil sidang MKEK, MK-DKI sebagai acuan penyidikan ya. Jadi bisa saja ya. Jadi langkah. Nah, ini tergugat direksi. Jadi memang ada perbedaan pemahaman ilmu yang sangat jauh ya. Saya mendampingi, saya diundang dengan rumah sakit juga sama ya. Dia itu hanya intinya tidak puas di situ ya. Kemudian aplikasi ketiga norma antar dokter pun berbeda. Ya, ini persepsi dokter terhadap perundang-undangan juga berbeda. Di kalangan pendidikan ini yang dosen ya, ini juga berbeda. Ini Mas Haji, saya mengalami, mungkin Dokter Haji mengalami ya. Untuk kenaikan Java saya aja pemahaman forensik mediko legal di sana itu di kalangan yang menilai ya, reviewer itu berbeda dengan kita ya. Jadi kita dimasukkan di Fakultas Hukum. Tidak ada ilmu kedokteran mediko legal itu ya, mungkin judulnya diganti ilmu kedokteran forensik dan hukum kedokteran ya. Jadi riset-riset kita juga kadang ditolak ya, gitu. Sehingga itu proses hukum itu panjang dan melelahkan, walaupun dokter akhirnya tidak dipidana, tidak digugat ya. Ini karena waktunya itu kan 400 hari, setahun lebih. Jadi fokus ke sini semua. Jadi inilah yang perlu penyelesaian yang cepat. Ini dokter yang dituntut juga proses administrasi pidana perdata itu dimulai dari usulannya MKEK, MK-DKI dan seterusnya ya. Jika dokter bekerja sesuai dengan standar prosedur, maka kalau tidak terjadi ketidakpuasan itu bukan proses kesalahan ya. Termasuk di sini juga ya oleh rumah sakit ya. Itu. Kemudian oleh orang tua. Jadi awalnya komunikasi, ternyata ada komunikasi yang salah. Ya, komunikasi yang salah. Kemudian keluarga ini ada keluarga kepolisian di Mabes ya. Jadi ternyata yang di Semarang juga ada riwayat keluarganya aparat ya, TNI maupun Polri ya, yang menuntut sampai 200 miliar itu ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu upaya terus-menerus dari semua pihak sehingga budaya hukum tentang malpraktek ini bisa dapat harmonis. Budaya hukum itu terdiri dari struktur, yaitu penegak hukum, ya harus sama ya pemahamannya, ya persepsinya sama. Kemudian substansi, norma etik, disiplin hukum juga perlu dipahamkan. Kemudian kultur ini tadi nomor satu ternyata komunikasi, ya. Kemudian pemahaman masih sebatas sektoral. Dokter sangat paham sekali, ternyata pasien, aparat tidak paham ya. Kita dosen, kemudian yang menilai reviewer, khususnya yang kedokteran forensik mediko legal ya, sehingga untuk Java agak kesulitan ya. Hubungan antar dokter ya, ada gap tadi, kemudian perubahan pada pasien, masyarakat yang dia ini harus dicegah, jangan sampai suka menuntut ya. Kemudian ada kedekatan dengan aparat. Inilah kesimpulannya bahwa
di dalam malpraktek itu penyelesaiannya harus sesuai dengan segitiganya Hansen-Kelsen ya, Hansen-Kelsen. Ini sebetulnya harus dimulai dari etik dulu ya, karena hukum itu kan ultimum remedium itu suatu perkara dapat ditempuh penyelesaiannya itu pidana itu terakhir. Jadi melalui proses yang lain dulu, jalur yang lain dulu ya. Ultimum remedium itu teori hukumnya kan begitu. Pelanggaran hukum itu di atas, puncak ya. Sehingga harus ditelaah dulu etiknya, kemudian disiplinnya ya. Di mana pelanggaran etik itu hanya melanggar norma etik dan tidak melanggar norma hukum, dikenai sanksi etik. Sanksi etik ada 4 kategori. Kategori 1, 2, 3, 4. Kalau pelanggaran kategori yang sangat berat ya dicabut keanggotanya dari ID ya. Kemudian pelanggaran disiplin ya. MK-DKI, dari sisi moral tidak salah, dari sisi undang-undang melawan hukum. Inilah yang tadi disampaikan oleh Dr. Sofwan Dahlan di Anglo-Saxon masuknya adalah tort ya, perdata ya. Kemudian pelanggaran hukum ya, melanggar norma etik, melanggar disiplin dan melanggar norma hukum sehingga dinamakan etiko mediko legal. Dari sisi moral salah ya, dari hukum salah ya dikenai sanksi etika, disiplin dan sanksi hukum itu nanti di atas. Maka hierarkinya seharusnya jika diduga terjadi pelanggaran malpraktek maka harus diproses secara etik dulu, kemudian disiplin baru hukum. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya Dr. Aji. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.